teman-teman saya. Apa kabar hari Minggunya? Ya, kali ini saya mau ketemu sama teman saya janjian sama teman saya. Dan saya berada di tempat nih, kafe lucu banget namanya Sub House ya. Kebetulan yang punya teman saya sendiri juga. Oke, ini saya lagi janjian sama teman MST saya ini, tapi dia udah datang. Hai cintaku! Ih, cantiknya. Eka kan pakai kacamata biar sama kayak Ye. Oh, tetap ya, kita harus saling berkacamata ya, Dar. Tuh, teman MST, ini dia teman MST ku. Siapa dia? Siapa yang nggak tahu dia? Ibu Peri, Marini Zumarnis. Mayang Syarif. Ih, tetap ya. Dar, apa kabar sih? Cantik Baik, banget. Tuh kan kalau di sebelah dia saya suka minder ya, soalnya dia tinggi banget tuh. Aku yang begini. Oke, yuk langsung aja masuk. Yuk, ayo. Halo Ibu, selamat Halo. siang. Halo. Tempat biasa ya Bu? Iya dong. Tuh, tempatnya oke banget kan. Di sini tuh one stop shopping ya. Iya. Ada kafenya, terus ada butiknya di sini. Tapi aku punya spot bagus kata ownernya nih di belakang Pak. Ayo kita ikutin. Hai Terus, Cus. terus. Dar, ya ampun, Ya dirimu Allah. kurus banget loh Dar. Masa sih? Iya Dar. Masa kurus? Keren, Ini Dan. juga kurus tuh dirimu. Ya Allah, bagus banget ini. Ya Seru ampun, ini kan? kamu punya teman kita sesuaikan. kan? Iya, bukan lagi. Coba dirimu. Kita seadanya kalau ketemu kan pas kalau lagi Ya. arisan doang loh Dan. Ya. Kalau nggak ada Arisan acara ke Pongpong. Ih, bukan ya kan? lagi. Dress code macan, dress Ya. code polka dot, dan Ya. dress code apa lagi? Tapi dirimu enjoy nggak sih dengan arisan yang dengan dress code dong. gitu? Enjoy Enjoy ya. Jadi semuanya pakai dress code kan. Hmm. Terus dress code-nya ada dress code macan, Hmm. dress code inget aku bunga-bunga. Nah. Dan yang paling sering adalah dress code-nya aum. Aum. Oke, nyaman nggak pakai aum? Karena itu Sampai maskernya aum, saya kan. bukan lagi biar sesuai ya mengaumnya ya. Bener Ya banget. memang sih rata-rata kalau setiap kali yang masuk di arisan itu selalu ada rules-nya kan. Nah rules-nya itu di orang tuh beda-beda. Ya ampun, ini duduk ya, dasar emak-emak ya. Begitu Kenapa? sampai aja yang dibahas ya kayak begini deh. Kayak kita mesen minum ya Dad, Oh, iya, daripada betul. nanti kita di busro. Halo, Mas. Mas, Mau pesen minum mau dong. pesan minum. Nah, terus apa aja kegiatannya? Aku kegiatannya kayak gini nih, ketemu sama temen-temen, ngajakin ngobrol. Kalau dirimu pasti kan yang banyak kegiatan. Ya, ya. Sorry ya, ditahan. Tar dulu Dar, diterusin nanti kegiatanmu lagi jarang syutingnya. Kita pesen minum dulu ya. Aku mau itu. Kamu udah makan belum? Aku udah. Boleh makan apa ya? Fried chicken with croissant chili maple. Iya itu enak. Chili maple. Boleh, boleh. Itu enak. Boleh. Terus apa lagi? Kalau aku minta itu cappuccino, hot cappuccino. Oke Terus, Dar. terus gimana? Kegiatan kamu apa? Kegiatan aku sekarang selama ini di rumah. Tanaman yang tadinya nggak ada, tanaman di rumah jadi penuh. Ya. Semua teman-teman juga lagi begitu Iya. tuh ya kan? Terus aku kan ada bisnis kerudungan sama baju. Terus maju label sama maju scarf. Oh, Terus oke. aku lagi mau bikin lagi ada. Itu kamu desain sendiri atau kamu ada Aku kerja desain- sama? aku sama di- temen? aku pengen sesuatu gitu, banyak dapat inspirasi. Tapi aku ada tim desain juga. Oh, oke. Karena kalau menurut aku kayak misalnya kita nggak punya tim yang banyak atau bukan ada beberapa tim gitu, kita kan pasti kayak begitu aja ide kita. Tapi kalau misalnya kita ada punya tim, satu anak muda, ini anak mereka kan punya ide. Kadang aku bilang gini, ya udah semua ide kamu nanti aku lihat bagus apa enggak, nanti aku tambah-tambahin gitu. Artinya Karena- kamu juga memberikan kesempatan lah ya kepada Bener. mereka juga biar lebih mengeluarkan idenya, lebih dari sisi kreatifnya kamu pun juga mendapatkan ya saling inilah simbiosis Mutualisme. Wow, Aduh, jago keren. banget sih Kak, simbiosis mutualisme. Keren banget. Kita itu kalau manggil dia tuh biasanya Mazu gitu. Kalau MST, enggak, MST. Ya, kita kalau ketemu pun juga paling panggilnya dar gitu ya. Karena kalau setiap kali ketemu pasti kita ketawa, nggak tahu ada apa di otak kita ya. Ya gitulah. Ingat masa lalu kali ya, Say? Ih begitu, bukan lagi ya. Masa lalu kita kan indah banget gitu. Bener. Tapi berbicara masalah masa lalu ya, berarti sudah berteman lama banget. Lama banget sebelum Karena aku kalau kita nikah bicara loh.
Sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Tapi oke loh, dari pertama diriku ketemu kamu sampai sekarang dirimu nggak berubah loh. Dan. Masa sih? Bener, Dat. Terbang loh. Bukan terbang ya, ini that's truth, beneran. Aku mah Dirimu nggak- juga, kan aku lihat nih wajah kamu glowing. Amin. Iya kan? Nggak Dan kamu kan lah. emang jarang pakai bedak kan? Paling Jarang. bedak-bedak tipis. Ya gitu. Dirimu juga lah, kalau aku maksudnya aku ngelihat di setiap tempat yang aku ketemu kamu tuh aku nggak pernah lihat kamu tuh yang nggak cantik. Selalu Masa cantik sih? Iya, bagilah high craftnya gue udah muji-muji lo. Oke teman-teman stay, ini teman saya ini Hari Magis ini luar biasa banget Masya ya. Allah. Jadi dia itu merawat ibunya sedemikian dari hati lah, saya aja Masya sebagai Allah. teman salut banget lihatnya ya. Bahkan ada satu cerita, jadi dia itu pernah curhat gimana pada saat itu, gimana Dad pas begitu sakit. Jadi ibu kan aku dari Amerika. Jadi aku tuh gini, aku tuh kalau misalnya habis menjalani syuting yang panjang, aku tuh selalu minta izin sama direkturku untuk Oke. liburan. Dan liburan tuh kadang kita bisa sebulan di luar Iya. negeri, gitu kan. Nah terus ketika itu aku habis ngajak ibu keluar negeri sama ayahku juga. Terus gantian aku sama keluarga, gitu kan. Nah pas aku pulang dari Amerika itu aku tuh pulang kalau nggak salah tuh hari Kamis ya kan, hari Rebo gitu kan. Nah aku tuh janji mau ke rumah ibuku tuh hari Sabtu. Oke. Sabtu kan kalau zaman dulu kan belum ada WhatsApp ya, BlackBerry. Iya. Wah pokoknya ibuku tuh orangnya aktif banget. Kenapa kamu baru pulang dan baru janjiannya ketemu hari Sabtu? Karena kamu dari Amerika, kamu masih jet lag lah ya. Ya, Jadi tapi kan nggak ibuku ada ke rumah. Oke. Ya kan. Tapi kan biasanya kan kita kan suka tiap weekend tuh ke rumah orang tua sama keluarga kan. Oh, memang sudah ada kebiasaan seperti itu. Oke. Udah gitu aku tuh di WA BlackBerry zaman dulu kan, BlackBerry. Ping di WA-nya ibuku. Oke. Kak, di mana Kak? Ibu sekarat. Hah? Astagfirullahaladzim. Aku pikir apa ini hoax atau apa gitu Iya. ya. Ping. Tapi kok di handphone di WA di BB ibuku gitu Oke. kan. Ternyata aku telepon ayahku udah nangis. Cepet kesini. Siapa yang nangis? Ayahku. Oke. Ya cepet sini, ibu nggak tahu, ibu muntah apa segala macem gitu Oke. kan. Lalu dibawa ke rumah sakit terdekat pada saat itu Ridwan Nur Reksa, dan ayah saya kan tentara kan, jadi dibawanya emang ayah saya kan tentara, jadi dibawa ke rumah sakit itu karena kita tuh banyak banget teman-teman dokter di sana. Ternyata di sana aku menerobos tuh. Jadi aku ngebutnya sampai itu tuh perasaanku tuh rasanya Ya udahlah, pasti campur aduk, nggak keruan lah itu ya. seperti apa ya, seperti udah nggak tahu mana kan, kita tuh nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan pada saat itu kan. Terus harus dibawa karena di tempat itu belum nggak ada alat yang memadai kan. Oke. Jadi Di rumah sakit yang dibawa sakit sama ibu iya. kamu itu nggak Karena memadai. dipikir ayahku ibuku tuh Sementara ibu kamu itu membutuhkan perawatan yang udah Yang lebih benar-benar emergency banget. bener, Oke. karena tensinya tinggi banget. Oh. Kita nggak tahu ibuku tuh sakit stroke, kita nggak tahu. Jadi kita tahu ibuku tuh muntah-muntah, kata ibu kenapa muntah-muntah, dipikir ayahku Masuk keracunan angin aja atau masuk angin aja. oke. Pas tinggi tuh tensinya 200 berapa per 160, tinggi banget gitu. Oke. Terus dibawa ya udah bleeding, pecah pembuluh darah otak. Jadi ibuku tuh mengalami penyakit yang namanya anurisma. Anurisma itu adalah penyakit gelembung-gelembung di pembuluh darah. Di ibuku otak, tuh pembuluh darah di otak. Oke. Jadi pembuluh darahnya ada di mana-mana, ada pembuluh Oke. darah besar. Jadi pas terjadi ibuku di pembuluh darah otak. Oke. Itu bawaan dari kecil. Oh. Jadi kalau misalnya kita suka mengalami ada orang pecah pembuluh darah mendadak gitu. Ya. Jadi kita kan kalau misalnya check up kan kita dari sini ke sini. Iya, Kita nggak pernah check up jarang. semua kan. Oh iya, fokus sampai Dan ibuku tuh kepala. ternyata beberapa hari tahun terakhir ini tuh emang suka mengalami sakit kepala. Tapi ibuku tuh kalau perempuan kan, Iya. perempuan tuh kadang penyakitnya tuh nggak di ini, karena kan ayahku kan emang Nggak sakit, dirasa, iya. ayahku kan sakit gula, darah tinggi gitu kan. Oh, jadi sebelum mama kamu itu memang ayah kamu yang lebih banyak, maksudnya lebih ada butuh perawatan karena ya banyak jantung sakit pasang ya. ring Ya, gitu. tapi kalau ibuku tuh sehat. Oke. Sehat, lincah, kan sering ketemu ibuku kan. Iya, iya, Ibuku iya, kan iya, lincah iya, iya. dan orangnya tuh lincah gitu loh. Iya. Jadi jam 10 hari Jumat kejadian 10 itu masih BB-BB-an. Oh.
Jadi pada saat Kejadian itu hari habis Jumatan kalau nggak salah. maksudnya dari hari Jumat itu paginya kalian masih berkomunikasi. Masih, BB-an. Siangnya Dulu kan BlackBerry. ternyata kamu dapat kabar kalau mama kamu tuh unfall gitu. Iya, unfall. Oh, oke. Dan bleeding hampir di brainnya ya. Oke. Sampai disedot, sampai Itu di hari yang sama atau berapa langsung hari? dikerjakan kan dibawa ke Oke. rumah sakit Oh, RSM pindah ya? Kencana Pindah ya? dipindahin ke rumah sakit RSM Kencana. Itu juga alhamdulillah atas bantuan temen bisa Bisa ya, cepet semua lah ya, Allah dapat karena Allah, penanganan ya. semua bisa tangani cepat. Dan sampai ibuku aku rawat 8 tahun walaupun dalam keadaan itu ya. Setelah operasi. Jadi pada saat kamu Operasi datang di hari berkali-kali. Jumat itu kamu ketemu mama masih ada komunikasi nggak? Dari ibuku sakit sampai ibuku meninggal, ibuku nggak bisa bicara. Which is itu berapa tahun? Hampir 8 tahun. 8 tahun. Benar kan teman MST seperti yang saya bilang tadi bahwa Marini itu luar biasa banget lah ya. Masya Dia Allah. Itu sayangnya ke orang tua ya memang sudah kewajibannya kita memang ya terhadap orang tua apapun kita harus selalu prioritaskan. Sama satu lagi, kamu setuju nggak laki-laki dan perempuan kalau pada saat menghadapi rasa sakit itu lebih jauhan, lebih strugglean perempuan? Iya. Setuju nggak? Iya. Heeh. Kalau kayak misalnya gini kita ya, kalau menurut aku sih, Iya. menurut aku ya, ibuku tuh bisa bisa menutupi sakitnya itu. So that's why, makanya Ya, kan kalau aku bilang. kalau laki kan, kalau ya kayak misalnya ayahku, suamiku, yang sakit kepala, sakit pusing, pijitin gitu apa gitu. Kalau kita kan perempuan lebih bisa ini ya. Ya kalau suami mah manja aja kali biar dia elus sama dirimu dan Iya. ya kan gitu. Apa yang aku alami, Iya. terus sekarang kan teman-teman aku ada beberapa yang lagi ngurusin orang tuanya sakit. Iya. Aku selalu kasih semangat mereka. Oke. Bayangin loh, Dar, aku tuh pernah ya satu ketika, aku tuh lagi syuting stripping ya. Terus ibuku tuh kan kejang, Oke. jadi aku harus bawa ke rumah sakit. Dibawa rumah sakit, udah dinaikin ke atas ke ruangan ya. Ayahku pingsan di Kasih ya. UGD. Karena Stres kali ya, Iya. usianya. Ayahku kan umurnya kan secara udah belahan 70. jiwa ya Iya. melihat sakit. Oke. Jadi ayahku, jadi bayangin loh ngurusin yang satu. Langsung ya. Ya Allah, kalau dipikir-pikir. Tapi aku selalu berdoa gini kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan lahir dan batin untuk ngurus orang tua. Itu selalu aku doa. Karena kalau misalnya kita, ya kan sekarang ayahku udah nggak ada, Oh, tapi jadi- yang meninggal duluan ayahku. Oke. Bagi meninggal dulu ayahku yang sakit pertama kan ibuku. Tapi yang jadi waktu aku ngasih tahu ke keluarga meninggal, jadi orang-orang pikir ibuku. Karena taunya adalah Ibuku ibu yang yang sakit. sakit. Oke, ya ya. Tapi Karena yang juga semenjak- kan orang juga nggak tahu juga kalau ayah juga udah sakit Sakit duluan ya, karena kan sebetulnya ayahku juga dibanding sama ibuku kan beda 16 tahun. Oke. Jadi ayahku udah umur 70-an. Terus ketika ibuku sakit, ya dia kan kemana-mana selalu bersama kan. Jadi waktu ibuku sakit tuh dia jadi sakitnya tuh jadi makin timbul. Jadi gulanya ini terus Oke. sempat cuci darah setahun. Oke. Gitu. Jadi aku selalu kasih semangat kepada teman-teman yang lagi ngurus orang tua bahwa semangat insya Allah. Pokoknya jangan pernah mikir uang, jangan pernah mikir apa. Pokoknya lillahi ta'ala. Insya Allah Allah akan kasih gitu loh. Jadi selalu minta doa Luar aja biasa. sih. Minta doa. Tapi aku kalau misalnya aku flashback ya Dar, aku tuh mikir ya di balik ujian tuh pasti ada rahmat dari Allah Betul. yang sangat luar biasa kan. Betul. Seperti ini kan rahmat yang luar Ya biasa. bener, bukan lagi. Kasih ya. Ini berapa kalori ini Mas? Habis ini Nggak kita lari apa-apa, ya. Dar. Iya, iya. Lari dari kenyataan ya, Dar. Oke, ngomong-ngomong kita makan, ngomong-ngomong kita sebagai ibu rumah tangga, dirimu suka masak nggak? Aku hobi masak. Oh ya. Ibu Masakan apa? andalanmu apa? Sop buntut, nasi Masak. goreng, Oh ya? rendang, gulai, aku steak, apa aku suka. Oke, tapi yang biasanya kamu masak terus semua teman-teman pada bilang, ini enak banget, harus Mazu yang masak, itu siapa? Makanan apa? Masakan apa? Macam-macam, ada mie pitin, Ah. ada Mie pitin kan soto Makassar. Makassar. Kan Ah. ibuku orang Bugis. Oh, oke. Ibuku orang Bugis. Kalau kamu orang ayah? Puerto Rico kan? Iya, ayah?
Puerto Rico bener Eke. Ayahku orang Padang Pariaman. Jadi bisa masak dua-dua itu daerah itu? Bisa. Waduh. Nah, kapan-kapan ya. Bisa yang suami banget gak tuh? Bisa masak dua-duaan segala Tapi macam dirimu kan bisa. juga bisa masak apa menata masakan? Menata masakan bisa, masak paling jago banget sih gue masak air sih. Masak air aja dicobain ya? Hah? Masak Iya air dong, dicobain tingkat ya. kematangannya udah mendidih apa belum, say? Iya. Medium well? Iya, bukan bilang lagi. Mas Bambang ya? Medium well atau rare gitu. Nanti bilang sama Mas Bambang, Mas Bambang mau minumnya apa? Medium rare, medium atau well done? Terus, jadi di keseharian kamu lebih sering kadang nyempetin masak atau enggak? Atau Aku ada tuh hari khusus? ada hari kamu masak? khusus. Apa itu? Pas Weekend. Ah. Jadi kalau aku kan Jadi hari masak. jadi aku sedunia Senin untuk sampai ibu rumah tangga Jumat ya? itu Kak Ida yang masak. Jadi aku cuma kasih menu misalnya hari ini ayam goreng kentang brang, Oke. sayur asem. Oh, yang ngatur apa. menu tetap dirimu ya? Betul. Hmm. Tapi Sabtu Minggu suamiku misalnya bikin steak, bikin pasta atau bikin kayak bake. By request lah ya by mereka request. ya, mereka mau Aku apa atau request. enggak memang niat mau menyenangkan mereka lah ya itu ya. Tapi kalau aku tuh gini tipikalnya, aku tuh nggak suka, orang kan ada yang suka masak tuh beberapa macam menu. Kalau aku tuh misalnya satu menu tapi misalnya sop buntut sama apa, terus misalnya apa tuh brenebon sama apa gitu. Jadi aku lebih seneng makan satu yang banyak sama satu sayur daripada ini Amerina itu. Aku kayaknya nggak ini deh. Aku lebih seneng satu gitu. Kayak misalnya gulai, iga, satu. Ya udah satu, pokoknya satu dan temannya gitu. Ya, satu dan paling banyak dua macam gitu. Irit Chay. Oke. Irit sama males ya. Oh iya tuh, antara ngirit dan malas. Lo beda yang ngomong ya, tipis, bukan gue ya. Tapi sih maksud aku sih, apapun menunya yang jelas, aku percaya kamu selalu ingin dari hati lah ya memberikan yang terbaik kayak maksudnya. Mau menunya cuma satu biji pun, kalau dari hati pun juga pasti akan beda ya, Say. Kalau masak itu harus dari hati. Ya. Kalau nggak dari hati rasanya acak adut, Say. Iya, benar. Ya kan? Kalau dari hati mending nggak usah masak. Kalau lagi Mendingan males, kita order ya, kalau lagi jelas itu. Kalau lagi marah masaknya nasi goreng jerit. Nah, itu boleh. Terus kalau lagi baik? Rawon manis. Oh. Pandemi ini tuh banyak mah ya buat kita ya. Oke. Kita suami lebih banyak di rumah. Karena kan suamiku juga kan swasta kan. Iya. Sama lah kayak Mas Bambang juga Iya. kan. Apa yang bisa dilakukan di rumah kan bisa Iya. di rumah. Ada Zoom juga, Iya. meeting bisa. Jadi lebih banyak di rumah, lebih banyak komunikasi, ya kan? Terus juga kayak misalnya aku juga bisnis semua bisa dilakukan di rumah. Oke. Ya kan? Kayak anakku juga sekarang kan udah kuliahnya udah lulus kan, udah di rumah. Dan dia juga banyak bisnisnya juga banyak di rumah. Jadi Oke. kita sekarang lagi banyak komunikasi. Ya you know kan, punya anak. Iya. Kadang apa yang kita mau ternyata mereka persepsinya lain Iya. gitu loh. Jadi aku pun sebagai orang tua juga banyak belajar dari dia. Karena kan kita kan kalau kita orang tua dulu kan enggak, menurut gue gini nih, Iya. gini. Anak harus nurut orang tua. Kalau Iya, sekarang betul. enggak Kalau ya. sekarang kan misalnya kita suruhnya ini, ternyata dia bisa apa ya? Dia bisa kasih persepsi yang lain. Yes. Nah, kita kan sebagai orang tua juga harus belajar untuk bisa menerima, membuka, Ya, open-minded lah ya, open-minded. setidak-tidaknya. Terus juga harus bisa gini, oh begini ya, oh iya mah. Jadi kadang pun aku tuh kadang ada orang, ngapain sih lo minta maaf sama anak? Kalau aku enggak, aku kadang bisa kalau aku salah aku minta maaf sama dia. Jadi belajar mengajari dia untuk juga bisa memaafkan. Wow. Ini menarik banget nih. Ini Nilainya benar banget berapa? sih. Nilainya 200 deh, Dar. Karena menurut aku nggak semua orang tua itu realize ya Iya. bahwa kata maaf itu cukup dilakukan anak terhadap orang tua. Iya. No. Zaman memang mungkin sudah bergeser jauh gitu, tapi benar seperti yang kamu bilang, Marini, Dar, kamu tuh oke banget loh. Ya itu yang aku pelajari. Yang komen nggak aku pelajari gitu. Jadi Oh, kirain kamu lagi share ke siapa atau suami kamu mungkin yang ngasih tahu kenapa kamu harus minta maaf ke anak atau diri kamu sendiri. Oh yang nggak garis bawah. ada kan
kalau misalnya kita diskusi sama teman-teman gitu. Oke, kamu kan, cerita misalnya lah gitu ceritanya sama kita. Lah, kalau gue sih misalnya dia resipi loh. Kalau gue sih nggak mau gue gini. Oh gini. Jadi kan aku tuh kan punya sahabat banyak. Iya. Jadi kan aku kan juga kadang suka berdiskusi yang dalam Iya. kepada sahabat inti Iya. gitu loh. Jadi kita berbicara diskusi segala macam gitu Iya. loh. Yang tahu juga masa kecil anak-anak kita. Oke, gitu. artinya kamu memiliki komunitas pertemanan, iya, tapi yang- teman yang sama-sama saling tahu lah anaknya Iya. dia, anaknya kamu gitu kan. gitu. Jadi kalaupun ketemu pun juga yang ngobrolinnya dari A sampai Z pun juga udah lebih open gitu Iya, kan. Oke, gitu. terus Jadi ya ada misalnya, oh kalau gue sih gini gitu, oh kalau gue sih gini. Tapi berarti aku pikir bahwa memang apa yang aku terapkan kepada diriku dan keluargaku yang nggak mungkin bisa juga diterapkan oleh keluarga itu. Pasti. Masing-masing keluarga kan punya pakem-pakem Ya, mereka sendiri. punya gitu. rules sendiri lah Rules ya. sendiri. Tapi kalau menurut aku sekarang kita kan nggak bisa yang namanya kita menahan teknologi, Yes. menahan ini. Kayak misalnya gini. Modernisasi gitu ya, udah Kalau nggak bisa. zaman dulu kan apa kata ibu kita, mau peresan daun atau apa kan pasti kita minum. betul. Pokoknya ini kasih apa ya? Kalau anak sekarang enggak, karena ada Mbah Google atau apa. Iya. Jadi kan misalnya kita kasih ini gitu. Dia bilang, Mbak, ini nggak perlu loh. Ini kita nggak perlu. Kita kan gitu. Iya, Oh, kita ada apa aja? argue-nya lah ada ya. argue-nya kan, gini. Jadi ya itulah tantangan kita sebagai orang tua di zaman seperti ini gitu. Ya. Dan kita juga harus update terus, upgrade terus. Dan kita tuh kan sebagai orang tua, kita tuh emang harus terus belajar, dan kita kan nggak ada sekolahnya kan jadi orang tua kan. Betul. Semua itu kan Iya, meskipun orang tua mengajarkan kita, tapi kan lebih ke poin-poinnya ya. Iya. Begitu ngejalanin kan itu Iya. sekolah yang termahalnya kita kan. iya Oke. gitu. Dan lagi kan kalau misalnya aku flashback gitu loh, mungkin karena aku terlahir dari bapak yang militer. Jadi Oke. kalau militer tuh kan emang disiplinnya kuat, apa segala Oke. macam kuat, agak keras juga. Kamu gitu kan. terapin ke anak kamu nggak? Nggak bisa. Oke. Nggak bisa karena kan eranya beda, ya kan eranya beda, terus ininya beda. Ya kalau misalnya anak kita mau kerasin kabur kali. Betul, Ya betul. kan, apalagi Udah nggak kan bisa anakku anak seperti itu laki. ya. Aku selalu bilang sama Dava, dia kalau misalnya dia ada teman deket, aku juga selalu bilang kenalin ke kita. Teman dekat tuh maksudnya cewek, Cewek. pacarnya. Oh, oke. Seterbuka apa dia ceritanya Iya, sama terbuka, mamanya? maksudnya kenalin ke kita jalan gitu Oke. kan. Terus Suka juga- jealous nggak sih mamanya? Anaknya kan cowok, jealous nggak? Kalau aku ya, kalau dulu ya misalnya Iya. aku suka godain ya, aku suka godain aja. Misalnya dia lagi pegangan tangan gitu, Iya. ih mama juga mau pengen dong dipegang tangannya. Masa sampai kayak begitu? Ya, godain. ampun, iya nggak Godain apa-apa ya, kan. ya godain. Seru sih sampai tahap di titik itu ya. Tapi menurut aku ya, Dar, bener banget seperti kamu bilang, era semakin terbuka, begitu Iya. anak benar-benar terbuka dengan kita, betul seperti yang kamu bilang banget bahwa kita akan terkaget-kaget gitu, karena itu beda banget ya Dar pastinya ya di eranya kita dan anak-anak kita sekarang ini. Tapi ternyata kita baru terbuka ya begitu ngobrol sama pemain sinetron yang biasa acting, itu urusan anak pun ternyata ada ajaran yang harus kita lakukan juga, bahwa kita juga harus acting di depan dia meskipun kaget kita harus manis. Tetap manis Ya kan? nggak sih Iya, Dar? bener. Berarti gue cocok ya main sinetron kayaknya Dar. Kalau Hanya dirimu lagi karena terkaget ngadepin nyanyi ya, urusan Say? anak ya Dar. Oh iya. Berarti ibu-ibu, teman-teman MST, kita bisa banget main sinetron karena kita bisa acting. Wah, Hanya karena semua ngadepin ibu-ibu kan anak. pemain sinetron, orang jago acting. Ternyata nih ya banyak banget yang kita obrolin. Mudah-mudahan dari obrolan kita ada hal baik yang bisa diambil sama Amin. teman-teman ya. Jangan lupa subscribe ya YouTube-nya Marini apa? Marini Jumari Channel dan Mayang Sari Official. Wow, thank you darling. Salam Cara buat suami. lagi. Coba lagi kok Aduh, baru aku nggak bisa bukan tinggi, baru Sob. dengar tiada laginya doang aja, gue merinding loh. Masa Dar. sih? Iya, merinding bisa diterusin apa enggak gitu Dar? Oke teman-teman, salam. Bye bye. Bye.